Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi saya Gamar dan pada video kali ini kita lanjutkan materi tentang latihan dasar membuat website menggunakan Flux Python ya. Oke, jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mendukung channelnya dengan cara kalian subscribe, like, dan juga komen ya. Oke, nah teman-teman hari ini kita masuk pada part ke-9, yaitu tentang hash password ya. Bagaimana kita mengubah passwordnya kita itu menjadi sandi-sandi tertentu yang tidak mudah dibaca orang ya. Kalau kemarin kalau teman-teman masih ingat ini kita punya passwordnya masih seperti ini ya. Nah ini takutnya uh, mudah untuk dibobol ya, atau dengan kata lain keamanannya itu kurang terjamin. Maka dari itu kita harus istilahnya apa? Mengencoding ya, encoding password kita ke dalam kode-kode tertentu. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya, dalam istilah kriptografi ada istilah encoding sama istilah decoding ya. Kalau encoding itu kan proses mengubah apa ya? Mengubah sebuah pesan menjadi kode tertentu. Sedangkan kalau decoding itu bagaimana agar kode tersebut mengubah atau proses untuk kode tersebut menjadi sebuah pesan yang dapat dimaknai gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi kita pada part ini kita akan mengubah kata sandi kita menjadi kode-kode tertentu ya. Nah, dari sini kalau teman-teman sudah baca berarti sudah bisa nyimak. Di sini kita akan menggunakan algoritma dari Backray PT. Nah, kalau teman-teman mau untuk cari tahu ya, untuk gimana sih proses algoritma dari Backray PT itu seperti apa, kalian langsung aja ya. Nah, kalian cari aja, silahkan dibaca-baca. Di sini banyak tutorial, banyak artikel yang membahas tentang algoritma dari Backray PT ini ya. Oke, nah teman-teman akhirnya nggak perlu khawatir untuk membangun dari awal ya, tapi kita bisa menggunakan yang sudah ada. Lagi-lagi yang sudah ada yaitu kita gunakan modul dari Backray PT. Nah, jadi teman-teman silakan install ini. Oke, ini. Nah, teman-teman silakan install modul ini. Untuk flash Backray PT versi 0,371, kemudian ada 3.1 untuk Backray PT-nya. Nah, silakan diinstal dua modul ini. Oke, nah jadi di sini sudah saya install. Misalkan saya coba keluarin dulu ya. Saya coba keluarin dulu. Nah, jadi kita akan ubah sandi kita itu menjadi sebuah kode yang kode tertentu yang tidak dimengerti secara kasat mata ya. Misalkan di sini saya masuk dulu ke Python. Oke. Kemudian kita coba import ya. Di sini saya sudah install Backray PT-nya. Misalkan kita buat from ya Flux. Ini kita tes dulu di CMD, nanti baru kita ke Backray PT gitu ya. Kemudian kita import Backray. Kita tahu bacanya begitu ya? Saya nggak tahu. Saya baca sesuai dengan yang tertera ya. Oke, kalau salah mohon dimaafkan ya. Kita buat yang baru Backray PT, kita import yang ini ya. Backray PT, kemudian kita gini supaya benar. Nah, kalau seandainya nggak muncul error berarti ini masih jalan, artinya bahwa dia berhasil mengimport library dari Flux Backray PT. Nah, kemudian kita coba misalkan kita mau hash sebuah kata sandi gitu ya. Misalkan ini Backray PT dot ya generate gitu ya. Generate. Oke. Kemudian password. Oke. Hash. Kemudian di sini kita mau kode apa yang kita mau generate dia. Misalkan kodenya itu misalnya passwordnya itu biasanya apa? Passwordnya itu misalkan admin gitu ya. Nah, kita enter. Nah, di sini akan membentuk sebuah kata sandi yang
ya, sebuah encrypt ya, atau sebuah hasil generate dari ini admin. Jadi panjang begini ya. Oke. Jadi ini akan kita lakukan. Oke ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja praktek untuk menggantikan nanti pada saat penginputan di password nanti muncul kode yang seperti ini. Oke, kita coba langsungnya kita Ctrl Z, keluar dulu. Oke, kemudian kita ke latihan kita yang pertama kemarin. Kita buka pertama seperti biasa ya, kalau kita sudah habis menginstal directory sebuah modul, maksudnya ya kita harus deklarasikan dia di init.py. Nah, di sini kita panggil lagi seperti biasa, yaitu from teman-teman. Benar ya, kayak tadi yang kita coba Lux backcry pt gitu ya. Kemudian kita import backcry pt. Oke. Terus di sini kita samakan juga di bawah sini, yaitu kita buat variabel backcry pt tapi kita kecilin aja ini. Kemudian kita sama dengan yang ini yang di atas, kelas backcry pt, dalam kurung kita masukkan app karena ini nanti jalannya di Flux ya. Sama app ngambilnya ke Flux ya. Oke, jika sudah, selanjutnya kita kemana? Ya, kita ke rootnya. Di mahasiswa kemudian kita ke root. Nah, di bagian sini kan yang kemarin, nah ini kita akan menambah hashnya di sini. Nah, tapi sebelumnya kita tambahkan dulu di atas sini karena kita sudah import backcry pt-nya ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kita import ini dulu, tambahan ini biar nanti di sini bisa ngambil. Koma backcry pt. Oke, Ctrl S. Nah, selanjutnya di sini kalau kita buat variabel baru di sini aja ya. Kita buat sebuah variabel baru, misalkan password hash gitu ya. Sama dengan kayak tadi. Berarti apa yang kita buat? Backcry pt ini titik generate, masih ingat? Generate. Kemudian password. Kemudian hash gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan yang di hash yang mana? Oke, kita mau hashnya yang ini ya. Yang input yang masuk di password ya. Nah, di sini otomatis berarti yang kita panggil adalah apa? Berarti adalah from gitu ya, from password gitu. Password.data. Oke. Nah, terus kita juga bisa untuk mengubah atau menambahkan dia, mentransferkan dia ke 8 bit. Nah, biar lebih tambah aman juga ya, biar kodenya makin aman. Kode, dekode, kemudian kita bentuk dia dalam bit TF bit ke-8 ya, berarti transformasi ke 8 bit. Oke, dekode benar. Oke, selanjutnya tinggal yang ini sudah tidak lagi mengambil yang ini yang di password. Nah, kita tinggal ngambil yang variabel passhash ya, passhash. Jadi passhash ini akan mengambil yang di sini gitu ya. Oke, jika sudah, kita coba untuk jalankan. Oke, misalkan di sini saya cek dulu datanya mana-mana sih. Oke, biar jangan sama, nanti kalau sama akan muncul error. Oke, kita buat 9999 misalkan gitu, namanya Anissa, itu emailnya anissa@gmail.com, kelasnya itu misalkan info 3, alamatnya itu misalnya Sasa, passwordnya kita buat 13 konfirmasi password 13. Oke, kita daftar. Oh, gak jadi ya, sorry, saya lupa jalankan servernya, sorry ya. Oke, sudah jalan semuanya. Kita coba lagi ya. Di sini 13. Oke, salah. 13, kemudian yang selanjutnya 13. Oke, siap. Oke, kita daftar. Nah, kurang ya, sebentar, 99. Oke, itu aja.
itu 13, 13, 13, 13, 13, 13. Oke, kita daftar. Oke, akun 99 berhasil daftar. Oke, kita cek di sini di data kita. Kita refresh. Nah, sudah muncul ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat hasilnya itu passwordnya sudah dalam bentuk sudah di-hash. Ini dia, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga orang atau yang tidak berkepentingan atau yang bukan hak aksesnya dia tidak bisa dan mudah untuk melihat passwordnya karena sudah dienkripsi passwordnya dalam bentuk kode-kode tertentu. Oke ya, itu fungsi dari yang tadi backcry PT-nya. Algoritmanya mungkin teman-teman bisa untuk baca-baca referensinya di Google. Nah, kemudian kita punya satu masalah lagi teman-teman, yaitu masih di daftar akun. Di sini kalau kita Nah, di sini kalau kita input ini pasti akan error kalau saya input data yang sama. Data yang kalau kemarin sebentar. Nah, kemarin itu kan kita misalkan saya masukkan data yang sama. Data yang sama untuk MPM ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Kemudian misalnya namanya sembarangan aja dulu ya. Emailnya ini, passwordnya ini sembarangan dulu ya. 12 12 12 12 12 12. Oke, kita daftar. Nah, berapa sih di sini? Oh, ini aja ya. Saya copy paste ya, ini aja dulu. Sip. Nah, ini kalau kita pas kita daftar tentu akan error. Nah, teman-teman lihat kalau di sini tandanya dia bilang apa? Nah, di sini dia bilang fokusnya pada ini kalau kita baca yaitu unique constraint violate mahasiswa NPM. Jadi dia bermasalah pada NPM gitu. Karena sebelumnya kita sudah ngeset ya bahwa NPM itu dia harus unik, tidak boleh sama gitu. Kalau teman-teman masih ingat di forms sebentar, di forms di sini. Nah, di sini kan kita sudah set bahwa NPM ini bukan di modul NPM ini kita sudah set dia adalah unique sama dengan true, artinya bahwa ketika ada inputan yang sama dia tidak terima gitu, makanya dia muncul pesan errornya seperti ini karena tadi sebelumnya sudah saya input NPM yang sama seperti itu. Jadi akhirnya apa, dia munculnya error seperti ini. Jadi ini kesalahan di sini, ini ada unique constraint violate, terdapat NPM-nya tuh sama dengan NPM yang ada pada tabel database-nya. Nah, solusinya di sini kita harus membuat sebuah fungsi pengecekan. Jadi sebelum dikirim dia harus cek dulu apakah NPM ini sudah ada di database atau belum. Nah, kalau belum ya dia ngecek. Kalau belum ya dia bisa tersimpan. Sedangkan kalau seandainya sudah ada ya dia harusnya menolak ya. Dan itu berlaku untuk NPM dan juga email karena kita buat kedua ini NPM sama email itu adalah sifatnya adalah unik ya. Nah, berarti kita kurang untuk menambah validasinya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba menambah sebuah validasinya. Oke, berarti kita ke models di sini. Bukan ke models, kita ke ini. Karena ini berkaitan tentang form ya. Jadi kalau misalkan di sini muncul email atau NPM yang sudah diinput, nanti muncul pesan lagi. Misalnya emailnya sudah digunakan seperti itu ya. Oke, jadi kita ke form ya. Kita bukan ke model tapi kita ke form bagian mahasiswa. Oke, di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan salah satu fasilitas ya dari kelasnya itu namanya ini. Validasi itu ada namanya validasi error. Gitu ya, validasi error. Oke, nah kita bisa pakai fungsi ini untuk pengecekan data kita. Validasi error. Oke, selanjutnya kita akan buat fungsinya di sini. Nah, kita akan mengecek dua sampel ya.
Ya benar, ada dua. Yang pertama kita ngecek email, npm dan juga email ya. Jadi di sini cek npm ya, kita buat tag keterangan. Nah, kita buat sebuah fungsi def validate gitu ya. Validate apa nih? Nah, kita sesuaikan dengan nama dari objek kita npm. Oke, kita copy aja ini npm. Jadi validate npm, kita buat sebuah fungsi namanya validate npm. Kemudian kita pasang di sini self dot npm. Jadi ada gitu ya. Sip. Kemudian kita ngecek dulu. Kita cek npm sama dengan misalkan tema mahasiswa. Oke. Yes, kita harus ini tema mahasiswanya belum kedapat ya. Berarti karena kita mau ngambil tema mahasiswa ini kan ini objek dari models ya. Iya, objek jadi models yang ini tema mahasiswa, berarti kita harus import dulu ya, import untuk tabel pada modules, yaitu kita buat kayak tadi from sim.models itu, kemudian kita import t mahasiswa. Oke, kita Ctrl S. Jadi di sini dia cek dulu ke database-nya dia. Oke, ke mahasiswa, kemudian nah di sini kita query, kita seleksi query dot filter. Nah, ini filter by apa? Jadi kalau mengfilter, yang difilter itu adalah npm sama dengan npm dot data gitu ya. Kemudian kita first. Nah, jadi gini, ketika saat npm di dalam database ini sama dengan npm pada form yang ini, maka perintah apa yang kita buat? Nah, gitu ya. Nah, jadi dia panggil dulu, dia mencari data ini dulu, dicetak datanya ini, masuk query filter, jadi mencetak data yang dimana npm ini sama dengan npm pada inputan yang kita input. Oke. Nah, terus kita buat logikanya di sini if ya. If jika cek npm itu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita buat ini rise validation error yang kita sudah buat di atas. Nah, kemudian kita buat di sini. Oke, kita buat npm sudah terdaftar gitu ya. Terdaftar. Gunakan npm yang lain. Gunakan npm yang lain. Sip. Nah, gitu. Jadi ketika saat dia menemukan adanya ini data dalam npm ini pada tabel mahasiswa terdapat npm yang sama pada form yang baru diinput, maka otomatis dia akan membuat perintah validasi error. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita Ctrl S. Kemudian kita coba jalankan. Ini masih jalan ya servernya. Oh, sudah error. Oke. Kita jalankan ulang. Oke, nah kemudian kita coba. Oke, nah di sini kita akan masukkan kata sandi sesuai atau npm yang sama persis sesuai dengan npm yang pernah diinput pada database-nya. Ini ya. Oke, kita coba daftar. Nah, ini kan ada muncul bahwa npm sudah terdaftar, gunakan npm yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi yang sama juga untuk validasi di bagian email, karena email juga kita buat dalam bentuk benar, dalam bentuk unik. Jadi kita tinggal copy paste yang ini. Copy paste yang ini, teman-teman, biar lebih cepat. Kita cek npm, cek email ya, cek email. Di sini kita ganti sesuai dengan nama di atas. Email, ini cek email. Kemudian di sini kita email. Kemudian di sini email.data ya.
email di dalam database sama dengan email yang ada dalam ini, form ini ya, form data. Form data pasti akan berkaitan tentang yang ada di dalam form. Oke, first check name, di sini kita ganti check email. Oke, email sudah terdaftar. Email sudah terdaftar, gunakan yang lain. Oke ya, kita coba lagi. Nah, terus kita di sini kita coba email yang baru kan. Nah, kita coba email yang sudah pernah terdaftar. Nah, ini yang sudah pernah terdaftar, misalkan ini. Oke, yang ini aja. Kamar yang mandar, kontrol sip sini. Jadi saat kita pas daftar, nah nanti muncul pesan error yang seperti ini. Email sudah terdaftar, gunakan npm line outs. Kita belum ganti yang ini ya. Gunakan email yang lain. Oke, sama aja ya. Oke, nah begitu ya teman-teman. Jadi pada video kali ini kita bahas dua, yaitu tadi kita nge-hash password kita agar menjadi kode-kode tertentu menggunakan algoritma dari BackRyPT. Kemudian yang kedua kita buat untuk validasi name npm dan juga email. Oke ya. Oke teman-teman, mungkin video kita sampai di sini saja dulu. Jika teman-teman ada punya pertanyaan silahkan komentar, dan apabila ada terdapat salah-salah di sini saya mohon maaf juga. Dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe. Baik, di akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.